Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusul rabbana bil haqq wa nudu an tilkumul jannah awrahtumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sang pemelihara alam semesta, yang senantiasa melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua dan menghendaki akan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, serta perjumpaan kita kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang Surya Allah dan hingga akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Para pemirsa rahimakumullah, karena tak kenal maka tak aruf, bukan begitu? Maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Najwa Zahratul Iza, kader tingkat 4 Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mengajak saudara sekalian untuk mendalami makna cinta kepada sang baginda atau disebut juga dengan hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Para sahabat rahimakumullah, apa yang terlintas dalam pikiran saudara sekalian ketika mendengar kata cinta? Dan bagaimana dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah hanya sekadar dengan pendeklarasian seperti aku mencintai Rasulullah? Tentu lebih daripada itu. Maka mari kita kupas lebih dalam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat dengan lafal Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Seseorang yang telah beriman kepada Allah pasti akan beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam syahadat terkandung dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Unsur yang melekat dalam keimanan adalah ketaatan. Namun, ketaatan perlu didasari dengan cinta. Imam Al-Ghazali dalam pendapatnya mengatakan, bagaimana mungkin cinta ditafsirkan dengan ketaatan, sedang ketaatan tersebut adalah hal yang menyertai dan dihasilkan oleh cinta. Maka seseorang perlu untuk mencintai terlebih dahulu, setelah itu ia akan menaati pada sosok yang dicintainya. Banyak sekali pengorbanan dan penderitaan yang telah dialami oleh Rasulullah SAW hanya demi membebaskan umat manusia dari belenggu kemusyrikan, kekufuran, dan juga kebodohan. Maka sepatutnya kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita akan merasa terhina apabila ada yang menghina sosok Rasulullah dan juga menghina orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa rahimakumullah, ada pun beberapa ciri dari orang yang telah tumbuh cinta dalam hatinya, seperti adanya ketertarikan, kemudian motivasi untuk selalu mengingatnya, rasa rindu yang mendalam dan ingin selalu berjumpa, serta kenyamanan ketika namanya disebut. Dan pada titik yang terkuat, ia rela melakukan pengorbanan dan pengabdian kepada sosok yang dicintainya. Lalu bagaimana bisa kita mencintai Rasulullah sedangkan kita belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung? Pemirsa rahimakumullah, ada pun beberapa faktor yang mendorong kita sehingga akan mengakibatkan timbul perasaan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keagungan dan keindahan Rasulullah SAW. Keseimbangan jasmani, ketenangan, keceriaan yang teraut dalam wajahnya telah teranugerahkan kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang melihat beliau bahkan sekelibas sekalipun akan merasakan ketenangan dan kedamaian dalam hatinya. Yang kedua adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau yang dimaksud dalam surat tersebut merujuk kepada Rasulullah SAW. Kesempurnaan sifat-sifat manusia telah terkumpul pada diri Rasulullah SAW, sehingga Allah menjadikannya beliau sebagai tauladan dan juga rahmatan lil alamin. Dan faktor yang ketiga adalah kebajikan Rasulullah SAW. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai asal-usul kata Rasul. Rasul berasal dari kata risalah yang berarti pesan, maka Rasulullah merupakan pembawa pesan atau misi dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara beliaulah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui apa-apa saja yang dibenci dan dicintai oleh Allah. Melalui perantara beliaulah kita dapat mengetahui jalur-jalur keburukan dan juga kebaikan sehingga kita tidak tersesat dalam mengambil jalan. Bagaimana bentuk cinta atau bentuk implementasi cinta kita kepada Rasulullah SAW? Yang pertama adalah menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW. Dalam konteksnya terdapat dua dimensi waktu, yakni ketika beliau masih hidup dan juga ketika beliau sudah wafat. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan merujuk kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan tidak sepatutnya kita menentang apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kemudian bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap sunnah-sunnah nabawiyah adalah seperti melaksanakan dan menerima apa saja yang beliau katakan, menjaga kemurnian hadis dengan cara tidak menambahkan dan juga mengurangi. Bahkan dalam potongan hadis atau kutipan hadis muttafaqun alaihi disebutkan bahwasanya seseorang yang menyampaikan hadis berisi kebohongan sedangkan ia mengetahuinya, maka dosa baginya sama dengan orang yang mengatakannya pertama kali. Dilanjutkan dengan cara yang ketiga, yakni cermat dalam menerima kebenaran hadis-hadis Rasulullah, yakni berhati-hati dalam menerima redaksi yang terkandung di dalamnya. Dan bentuk-bentuk yang lain adalah seperti memperbanyak membaca sholawat, mempelajari sirah-sirahnya, sehingga akan tumbuh cinta yang mendalam dalam diri kita semua. Demikianlah penjelasan mengenai hakikat cinta kepada Rasulullah SAW. Di bulan suci yang penuh keberkahan ini, marilah kita memperbanyak melakukan ibadah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang dapat mendatangkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa menjadi umat Rasulullah SAW yang penuh akan kecintaan kepada beliau, sehingga kita akan dipertemukan dengannya pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya yang masih fakir. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat surga sekalian. Semoga kita dapat dipertemukan di lain kesempatan. Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.